Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu ini sudah hadir untuk uh, pasca observasi yang telah dilakukan kemarin observasinya. Selamat datang Bu Dini. Perkenalkan, ini Bu Titi Rotinga, guru akuntansi SMK 1 Kalikonda. Bu Titi, kenalkan Ibu Nuradini dari PP Guru Penggerak Angkatan ke-6. Apa kabar Bu Titi? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana perasaan Bu Titi setelah kegiatan observasi kemarin? Ya, perasaannya senang Pak. Ternyata saya bisa menerapkan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Senang ya. Ya. Dari pelaksanaan kegiatan observasi pembelajaran kemarin itu, apa yang sudah dilakukan Bu Titi? Ya Pak, yang sudah saya lakukan kemarin berarti mulai yang pertama itu ketika menyampaikan materi ya. Jadi sebelum menyampaikan materi saya memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Nah, pertanyaan pemantik itu untuk mengajak peserta didik untuk berpikir dan juga mengembangkan ide-idenya. Nah, kemudian setelah memberikan pertanyaan pemantik, masuk ke materi pembelajaran. Dalam menyampaikan materi pembelajaran, saya juga membuat beberapa jenis media pembelajaran yang berbeda yang bisa memenuhi kebutuhan masing-masing peserta didik. Yang gaya belajarnya juga tentunya antara yang satu dengan yang lain juga berbeda. Nah, saya sudah membuat PowerPoint yang menarik menggunakan aplikasi Canva. Kemudian saya juga membuat video pembelajaran untuk stimulasi juga menggunakan aplikasi Powtoon, dan juga saya menyiapkan media kode QR Pak, itu untuk pengumpulan datanya, itu menggunakan media kode QR. Nah, itu selama proses penyampaian materi. Kemudian ketika pelaksanaan pembelajaran, lebih spesifiknya itu dalam mengelola kelas dan juga mengondisikan kelas, karena peserta didik itu tentunya memiliki kemampuan awal yang berbeda, karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Nah, di sini saya juga membentuk kelompok itu berdasarkan kemampuan awal mereka. Jadi untuk peserta didik yang kemampuan awalnya rendah, saya membentuk kelompok tersendiri gitu. Nah, ternyata peserta didik itu menjadi lebih aktif selama proses diskusi itu. Itu dalam mengelola kelas. Kemudian dalam melakukan evaluasi pembelajaran kepada peserta didik yang mempunyai kemampuan awal yang berbeda itu, saya juga menyiapkan instrumen penilaian yang berbeda untuk mereka yang memiliki kemampuan awal yang sudah tinggi atau sudah di atas, dan untuk peserta didik yang kemampuan awalnya masih rendah. Saya menyiapkan instrumen yang berbeda dan ternyata hasilnya itu terjadi peningkatan signifikan yang relatif sama, Pak. Jadi walaupun kemampuan awal peserta didik itu berbeda, tetapi ternyata terjadi peningkatan signifikan itu yang relatif sama. Gitu. Jadi sama-sama meningkat walaupun kemampuan awalnya berbeda. Gitu. Jadi saya merasa sudah berhasil. Luar biasa ini Bu Titi ya. Jadi dari 3 indikator yang kita rencanakan kemarin ya. Iya Pak. Jadi sudah dilaksanakan dengan maksimal. Artinya indikator-indikator itu menurut Bu Titi sudah tercapai. Sudah Pak. Sudah. Dari skala 1 sampai 10 kemarin itu sudah skala berapa? Skala 9. Skala 9. Itu sesuai dengan apa yang diinginkan kemarin. Iya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Itu juga dari pengamatan saya selama kegiatan pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Titi tadi. Jadi dari 3 indikator ketercapaian itu sudah 3-tiganya dilaksanakan dengan baik ya. Sehingga saya setuju
dengan Bu Titi sudah tercapai di angka 9 ya skalanya. Luar biasa. Selanjutnya kira-kira Bu Titi ini ke depannya itu apa yang perlu dikembangkan selain dari 3 indikator tadi itu? Ya, untuk kedepannya saya ingin lebih fokus untuk mengembangkan pembelajaran sosial emosional, Pak. Jadi peserta didik itu nanti tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga mampu mengelola sosial emosionalnya. Mereka memiliki karakter yang baik juga, seperti itu, Pak. Ya, jadi sosial emosional gitu. Sosial emosional juga masih terkait dengan diferensiasi ya? Iya, Pak. Masih. Berarti ke depan nanti untuk komitmennya Bu Titi itu seperti apa? Ya, untuk komitmen saya ke depan, saya akan berusaha untuk selalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang bisa memenuhi dan juga memperhatikan kebutuhan masing-masing peserta didik yang berbeda, yang memiliki karakteristik yang berbeda, dan juga minat belajar yang berbeda. Itu ya, luar biasa. Ini menarik sekali, nanti Bu Titi ingin menerapkan pembelajaran yang selalu berdiferensiasi, terus ditingkatkan lagi di pembelajaran sosial emosionalnya ya. Sosial emosional. Ya, nanti ke depan saya juga ingin melihat Bu Titi itu ya perkembangannya. Saya juga ingin belajar dari Bu Titi tentunya ya. Ya, luar biasa. Saya kira itu Bu Titi, terima kasih atas waktunya. Ya, Pak. Mudah-mudahan apa yang direncanakan untuk selalu melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi selalu berhasil Bu Titi. Amin. Amin, amin. Setelah itu hasil coaching pasca observasi. Selanjutnya nanti mohon untuk Bu Dini mungkin memberikan komentar atau arahan untuk selanjutnya mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Titi. Seperti itu. Monggo Bu Dini. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya rasa kegiatan ini sangat hebat dan Bu Titi luar biasa dalam mengajar, dan ini juga pasca observasinya Pak Ujang ini juga sudah mengulasnya dengan lengkap, dan semua muaranya itu adalah demi kemajuan anak didik kita. Ya, jadi ada pembelajaran berdiferensiasi, ada sosial emosional tadi sudah diulas oleh Bu Titi, dan juga Pak Ujang juga mengcoachnya dengan baik sehingga tereksplor semuanya, dan ini benar-benar luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih Bu Dini atas komentarnya. Sekaligus ini mengakhiri perjumpaan kita untuk pasca observasi. Mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa selalu meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik. Saya kira itu. Terima kasih. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.